Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai simulasi Monte Carlo. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 12 yaitu Sandro Erastus. Dan saya Ganang Maulana Ihsan. Kami dari kelas Teknik Industri 5A5. Yang pertama adalah pendahuluan. Simulasi Monte Carlo dikenal dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Istilah Monte Carlo pertama kali digunakan selama masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi nuclear fission. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input dan resiko dalam pembuatan keputusan. Simulasi ini menggunakan data sampling yang telah ada atau bisa disebut historical data dan telah diketahui distribusi datanya. Simulasi Monte Carlo mulai diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Comte de Buffon dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama Perang Dunia II. 3 batasan dasar simulasi Monte Carlo. 1. Apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas, maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini. 2. Apabila sebagian persoalan tersebut dapat diselesaikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah. Sebagian secara analitis dan sebagian lagi simulasi. 3. Apabila simulasi dapat digunakan, simulasi perbandingan. Dasar teknik Monte Carlo adalah mengadakan percobaan probabilistik melalui sampling random. Algoritma Monte Carlo adalah metode Monte Carlo numetik yang digunakan untuk menemukan solusi problem matematis atau yang terdiri dari banyak variabel yang masuk dipecahkan. Ilustrasi penggunaan simulasi. Sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu per harinya menurut pola distribusi sebagai berikut. Permintaan per hari 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang, 7 pasang, 8 pasang, dan 9 pasang. Frekuensi permintaan 5, 10, 15, 30, 25, dan 15. Jumlahnya 100. Dari data masa lalu sudah dapat diperkirakan dengan baik. Kemudian pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari bulan berikutnya. Berapa kira-kira permintaan yang muncul? Ya, kita masuk ke prosedur atau langkah penyelesaian. Yang pertama, terlebih dahulu dibuat empirical data distribusinya, yaitu fungsi distribusi densitas seperti pada tabel sebelumnya. Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distribusi kumulatif atau bisa disebut DFK. Ya, di sini kita masukkan ke tabel sebelumnya. Jadinya adalah permintaan dan distribusi densitas lalu DFK. Seperti tabel di bawah ini adalah jika kita sudah memasukkan keduanya. Yang ketiga, setiap permintaan tersebut diberi angka penunjuk batasan atau tag atau bisa disebut juga label number, disusun berdasarkan DFK distribusi permintaan. Ketika sudah dimasukkan distribusi densitas dan DFK, kemudian kita masukkan tag numbernya. Dan hasilnya akan menjadi seperti tabel di bawah ini. Lalu yang keempat, lakukan penarikan random number dengan salah satu bentuk RNG. Misal diperoleh 10 number random sebagai berikut. Di sini 10 number. Kita lihat 0, sekian sampai 10. Lalu dari
random number ini diambil 2 angka di belakang koma dan dicocokkan dengan tag number. Hasilnya adalah kesimpulan permintaan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, hari permintaan dari 1 sampai 10. Jumlah pasangan 7 pasang, 5 pasang, 8 pasang. Penjelasan terdapat 7 pasang, 5 pasang, 8 pasang, 6 pasang, dan 9 pasang. Contoh kasus, dalam suatu pabrik assembling, barang C merupakan perpaduan barang A dan B yang dibeli dari supplier. Dalam proses produksinya, panjang barang A dan B tidaklah sama panjang. Dinyatakan dalam suatu tabel distribusi, probabilitas atau panjang dalam sentimeter. Dari data akan dicari dan ditentukan estimasi dari mean atau rata-rata panjang dan varian. Di sini kita bisa melihat tabel distribusinya, tabel pada panjang A dan panjang B. Oke, dan selanjutnya cara penyelesaiannya. Ya, yang pertama jelas seperti yang tadi dipresentasikan, yaitu cari DFK masing-masing dan tag number masing-masing. Seperti yang dilakukan dari langkah yang sebelumnya, yang paling awal. Lalu, cari random number menggunakan RNG multiplier. Untuk barang A, M adalah 19, A adalah 7, X awal ada 1, dan untuk barang B, M sama dengan 17, A sama dengan 7, X awal sama dengan 3. Lalu, sesuaikan dengan tag number. Cari kemungkinan munculnya panjang A dan panjang B. Ketika sudah disesuaikan, cari total panjang barang C untuk masing-masing 2 kemungkinan. Kemudian, yang terakhir adalah cari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari min dan varian seperti cara yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai simulasi Monte Carlo. Mohon maaf bila ada kesalahan untuk pengucapan. Semoga presentasi kami mengenai simulasi Monte Carlo bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.